Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 9. Qalu faslun yajibul istinja min kulli kharijin minal qubuli awid duburi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Faslun utawi iki iku fasol yajibu wajib opo al istinja'u istinja opo al istinja'u istinja min kulli kharijin saking saben-saben barang kang metu min kulli kharijin saking saben-saben barang kang metu minal kubuli saking kubul awid duburi utawa dubur. Awit duburi utawa dubur ingkana lamun ono apa kharij iku najisan najis apa kharij walau wasalan ngotori apa kharij mahalla khurujihi ing panggonan metuni kharij waya juzulan wenang opo ayas tanja yang to istinja sopo as-sahsu awaan istinja bil ahjari kelawan piro watu fakot hale bloko ni ahjar walau bila udrin senajan kelawan tampo udur wa ingkana senajan ono sopo sahsu iku ala torofil bahri ing ngatasé pinggire segara wal iqtisaru utai ngringkes alal ma'i ing ngatasé banyu iku afdalu luwe utama apa iktisar alal ma' minal alal ma' minal iktisari tinimbang sangking ngeringkes alal hajari ing ngatasé watu wal jam'u utawi ngumpulaken bainahuma ing dalem antarane mak lan hajar iku afdalu luweh utama apa jam'u. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibul istinja min kulli kharijin minal kubuli awid duburi in kana najisan walau wasa mahalla khurujihi. Di fasal ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya istinja. Jadi setiap perkara yang keluar, baik itu dari kubul atau kubur, kalau memang perkaranya itu najis dan yang keluar itu najis serta mengotori pada tempat keluarnya, maka orang tersebut wajib istinja. Jadi kalau ada orang mengeluarkan suatu perkara dari salah satu jalan dua, entah itu jalan depan atau jalan belakang, gimana kalau memang perkara yang keluar itu termasuk perkara yang najis atau mengotori tempat keluarnya, maka hukumnya wajib istinja. Orang tersebut harus istinja. Bahkan sekalipun keluarnya itu perkara yang jarang terjadi. Seperti nanah. Atau wadi. Itu gimana? Berarti kalau orang tersebut nih, dia keluar nanah, keluar emas,
Bagaimana? Ya wajib, tetap istinja itu hukumnya wajib. Faslun yajibul istinja min kulli kharijin minal kubri awid duburi wa ingkana najisan. Jadi kalau keluar ada orang keluar berak, keluar istinja, qadil hajah, entah itu dari depan atau dari belakang, bagaimana? Maka supaya dibasuh. Jadi ketika akan melakukan sholat wajib disucikan. Atau perkara yang keluar dari dubur, dan dubur itu perkara yang najis, seperti wadi, madilah itu gimana? Nah, ini keluarnya perkara tersebut seperti masalah mani. Fayundabul istinja'u minhu khurujam min khilafi man aujabahu walau wasa mahalla khurujihi fala yajibu man khafa bal yukrahu minar rih. Na'am yusannu minhu in kana al mahallu rotban sama wa fi nahwi baqaratin aw dudatin jafiyatin khurujan isti'mal. Wayajuzu, jadi wayajuzu lanunang, dan bagi orang yang qadil hajah itu boleh istinja dengan batu. Tapi kalau istinja dengan batu tanpa adanya bila udhrin senyata kalau tampung udhun. Jadi ingat, istinja dengan batu hukumnya boleh kalau memang tidak ada udhur, sekalipun ada di pinggir laut. Wal iktisaru, di istinja qadil hajah ada di mana? Ada di pinggir laut. Nah, istinja gimana? Istinjanya hukumnya wajib. Tanpa adanya uzur, sekalipun orang tersebut ada di pinggir laut. Ini boleh bagi orang yang qadil hajah istinja dengan batu saja tanpa air, boleh. Ya, walau bila secara kelawan tanpa udzur, sekalipun tanpa adanya udzur boleh istinja pakai batu, boleh. Dan sekalipun orang tersebut ada di pinggir laut, rumahnya di pinggir laut atau di pinggir sungai, jika tanpa adanya udzur boleh. Bahkan sekalipun rumahnya ada di pinggir laut, istinjanya itu mau istinja air laut males, hanya menggunakan batu, boleh. Niatnya sama niatnya, boleh. Wal iktisar utai ngeringkes alal ma'i ing ngatasi banyu iku afdal luwe utama apa iktisar minal iktisar tinimbang saking ngeringkes alal hajari ing ngatasi watu. Wal jam utai ngumpulaken bainahuma ing dalam antara mak lan hajar iku afdal luwih utama. Jadi bila mana istinjanya itu dan boleh istinja wal iktisaru utai ngerikan alal ma'i ngate banyu iku afdal luwih utama min iktisar alal hajari. Tadi sudah disebutkan istinja niki bagi orang yang qadil hajah boleh istinja menggunakan batu, boleh. Sekalipun dari istinja pakai batu sekalipun tanpa udzur, artinya tidak ada apa-apa, saking malas mau kamar mandi kemudian qadil hajah mengeluarkan air kecil, membuang air kecil, gimana?
Nah niki nanti hukumnya niki boleh istinja. Boleh istinja. Sekalipun rumahnya itu ada di pinggir laut. Apabila sekarang milih istinja boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh tayamum. Nah, sekarang kalau menggunakan lagi wal iktisar, sedangkan kalau kita istinjanya itu salah satu antara batu antara batu dengan air, istinja kalau bukan air pakai batu, mana yang lebih utama? Lebih utama istinja dengan air daripada batu. Kenapa? Karena istinja dengan air itu bisa menghilangkan asar bekas-bekasnya. Tapi kalau menggunakan batu tidak. Kalau air kan langsung dibersihkan semua, bersih. Nah kalau batu digosokkan. Jadi lebih antara kalau mengumpulkan antara air dan batu. Nanti istinja boleh menggunakan air saja, boleh batu saja. Boleh kedua-duanya, boleh batu, boleh air. Nah sekarang bagaimana, mana yang lebih utama di antara tiga? Kalau yang lebih utama di antara tiga ada mengumpulkan. Artinya mengumpulkan antara air dan batu. Berarti pertama kita itu supaya tayamum dulu. Supaya istinjanya pakai batu, setelah itu pakai air. Kalau orang laki-laki mudah lah, kalau orang perempuan gimana? Ya kalau mencoba nggak masalah, yang penting ngerti caranya. Wajibu lan wajib opo al istinja opo tanziful mahalli, bersihakan panggonani najis min ainin najasati sangking kahanani najis, wa asariha lan labete najasah. Ini stanja lamun istinja sopo mustanji, sopo sahsu bil hajari wa asariha lan labete najasah. Ini stanja lamun istinja kalau mencewok sopo sahsu bil ma'i kelawan banyu. Fa ini stanja mukalamun istinja sopo sasu bil hajari kelawan watu ufia mukoten sepuro opo anhul anil asari opo asari labete najis alkolini kang kide opo asar alladzi la yuzilu kang orang ngilangaken ing asar opo illal ma'u angin banyu, opo illal ma'u angin banyu. Di dalam nih, kalau memang istinjanya itu menggunakan air, maka tempatnya najis wajib dibersihkan dari keadaan najis dan dari bekasnya. Bekas-bekasnya ya harus. Jadi oh ini masih ada baunya, oh ini sepertinya masih ada. Nah itu harus bersih. Kalau ternyata di tangannya berbau, nah ini masih sepertinya ada baunya, gimana? Yang bersihkan dulu. Tapi kalau istinjanya dengan batu, fa'inis tanjabil hajai ufi anil atharil qalil alladzi la yuziluhu illal ma'. Jadi kalau istinja pakai batu, bekasnya najis itu, bekasnya najis yang sedikit itu dimakfu. Berarti artinya seperti cuma masih ada bau saja. Itu gimana? Itu dimakfu. Karena memang namanya pakai batu yang tidak mungkin bersih 100% nggak bisa. Ini karena apa? Bisa bersih kalau pakai air. Tapi di sini menggunakan batu, berarti
Saya ulangi, kalau orang yang qadil hajah mengeluarkan membuang air besar atau air kecil, dalam pokok air besar, mengeluarkan niki qadil hajah, bila mana niki ada orang qadil hajah, entah itu kencing atau berak, maka kalau memang, saya ulangi, kalau istinjaknya itu menggunakan air, bekas-bekasnya najis wajib dibersihkan. Tapi kalau menggunakan batu, maka bekasnya najis kalau masih sedikit, hukumnya dimakfu. Wa ini ketasoroh, fa inistanja mukolamun istinja sopo sasubil hajari kelawan watu ufia mukoten supuro opo anil asari labetin najis alkolili kang kide opo asar alladzi la yuziluhu kang ora ngilangaken ing asar opo ilal ma angin banyu awil khaufu awil khazafu utawa kreweng asgharu kang cili-cili opo al kharaf. Wa ini tasalalan lamun ngeringkes sapa sasu anil hajaris alal hajari ing atase watu wajib moko wajib apa salasu masahatin telung usapan wa inna dhafa lan lamun bersehakan al mahalla ing panggonane najis apa akalu usapan kang luwih kitik minha tinimbang saking salasu masahatin. Jadi kalau istinjaknya menggunakan batu, maka bekasnya najis yang sedikit itu hukumnya dimakfu. Ya sedikit itu gimana? Tidak bisa hilang bekasnya itu kalau menggunakan air. Nih, kalau menggunakan air. Berarti ketika pakai batu sekalipun ada bekasnya dimakfu. Jadi najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan air atau dengan pecahannya genteng. Wah ini adalah kalau memang istinjaknya itu pakai batu, milih pakai batu. Kenapa? Karena dalam perjalanan tidak ada air sana, berarti istinjaknya pakai batu. Kalau menggunakan batu maka harus melakukan 3 usapan. Wa inna dhafa al mahallu aqallu minha fa in lam tunadhifu thalath wajaba ay yazida alaiha hatta yunadhifa. Wa ini tasralan namun ngeringkes sapa sasu alal hajar ing atase watu wajib moko wajib apa salus masahaten telung usapan. Wa inna dhafalan namun bersehakan sapa apa al mahala ing bang apa akalu minha apa akalu barang usakan luwih kitik minha tinimbang saking salasu masahatin. Fa illam tunadhifu mukolamun orang bersehakan ing mahal opo as-salasu telung usapan wajaba moko wajib opo ayazida yento nambah sopo sasu alaiha ing atase salasu masahatin. Jadi kalau memang istinjaknya itu memilih batu maka harus sampai 3 usapan. 3 usapan itu hukumnya wajib. Lebih mana wa inna dhafal mahal aqalla minha fa illam tunadhif asal wajaba ay yazida alaihi hatta yunadhifuhu. Jadi kalau memang istinja tadi itu belum sampai 3 usapan ternyata sudah bersih. Fa illam tunadhif asal wajaba ay yazida. Ulangi.
Jadi kalau istinjanya itu menggunakan batu supaya sampai 3 usapan. Nah kalau usapannya itu ternyata sudah bersih ketika membasuhnya tadi itu tidak sampai 3 kali sudah bersih. Kalau fa'ilam tunadhifu fakmukolamun, orang bersihakan ing mahal opo as-salasu telung waswan, opo asal telung usapan, wajabah muko wajib opo ayyazida yento, opo ayyazida yento nambah sopo sahsu, nambah alaiha ing ngatasi salasu masahatin hatta yunadzifaha difau sehingga membersihkan sopaso ing mahal. Jadi kalau pakai batu nih, istilahnya pakai batu supaya 3 usapan. Dan apabila belum sampai 3 usapan ternyata sudah bersih, berarti tidak perlu nambah. Tapi fa'ilam tuh nanti asal kalau usapan yang ketiga ternyata belum bersih gimana? Supaya menambah lagi sampai bersih. Ini. Apabila basuhan yang menggunakan usapan tadi lamun bersihakan seing mahal biwitnya kelawan ganjil lam yazid muka ora kena nambah nambah sapa sasa ulangi fa illam tunadzif muka lamun orang bersihakan ing mahal opo asal setulung usapan wajib muka wajib opo ayazida yen to nambah sapa sasu alaiha ing ngatasé salasu masahatin hatta yunadzifahu sehingga bisa membersihkan sapa sasu ing mahal. Fa inna allaha muqallamun bersihkan sapa sasu ing mahal bibit yang kelawan ganjil lam yazid muka ora kena nambahi sapa sasu bisa in kelawan ganjil ini di syaratnya kalau istinjanya itu pakai batu supaya sampai 3 usapan sehingga bersih. Nah, kalau usapan tersebut ini dengan hitungan ganjil dibasuh diusap sampai 3 kali baru hilang, berarti tidak perlu menambah. Kalau ternyata dibasuh sampai 4 kali sampai 6 kali masih ada, dibasuh 6 kali masih ada, berarti setelah 6 basuhan baru hilang, nambah 1. Jadi kalau wa inna dhafau bisaf'in fasunnatu lau ayazida wahida wa yakum maqamal hajari bi. Jadi kalau ternyata ini orang tersebut bisa membersihkan basuhan dengan ganjil, maka tidak perlu menambah. Kalau hitungannya genap, supaya sunatnya menambah 1. Saya ulangi. Wa inna dhafal mahal aqallu minha fa illam. Wa ini kalau sampai 3 berarti supaya sampai 3 usapan. Dan apabila usapan sampai 2 sudah bisa bersih, falam yunabi. Jadi kalau memang bahasan yang ketiga belum bersih gimana? Wajib menambah lagi sampai bersih. Dan kalau ternyata bersihnya itu pada sholat witir yang saya ulangi. Dan apabila tidak membersihkan itu dengan ganjil, bersihnya dapat 3 usapan bersih, dapat
4 usapan bersih, jangan dilanjutkan dulu. Dapat 5 basuhan lama usapan, ternyata hilang baunya. Gimana? Berarti itu sudah mencukupi, itu namanya 1 kali. Jadi kalau memang basuhan fa'ilam tunadzifhu salasu wajaba ayyazida 'alaiha hatta yunadzifahu. Apabila usapan yang ketiga belum membersihkan, maka wajib menambah. Jadi kalau basuhan yang ketiga, saya ulangi, kalau basuhan yang ketiga itu sudah membersihkan, tidak perlu menambah usapan. Kalau usapan yang ketiga belum bersih, supaya menambah 2 kali. Wa yaqumu maqamal hajar fi istinja kullu jamil. Sekarang setiap perkara niki tadi pakai batu. Jadi kalau basuhan yang ketiga sudah membersihkan, sunatnya menambah 1 basuhan. Di basuhan tempatnya batu, istinja dengan batu itu, saya ulangi, wa yaqumu maqamal hajar fil istinja kullu jamidin tarwasanin yaqtau ainan najasah. Wa yaqumu lan jumenengi atau mengenggon-enggoni maqamal hajar ing dalem panggonane watu fil istinja ing dalem istinja apa kullu jamidin saben-saben barangkan atos tahirin kang suci apa ja khosinin tor kang kasar apa jamid ya lakmu tor kang ya akan apa nih ainan najasati ing kahanane najis kahirqatin kaya pipih. Jadi kalau ternyata yang membersihkan itu usapan yang kelima, berarti tidak boleh, sunahnya jangan menambah. Wa in nadhafaha bisaf'in fasunatu lau ayyazida wahida. Jadi kalau ternyata bisa membersihkan itu dengan usapan yang ganjil, saf'un jadi kalau wa illam yasfa iki fasunnatu kalau fa inna dhafa kalau memang usapan yang ganjil yang membersihkan, maka sunatnya tidak menambah. Perkara yang menempati tempatnya batu, setiap perkara yang keras, yang suci, kasar, yang bisa menghilangkan najis seperti kain. Saya ulangi ya nih. Saya ulangi, itu sunatnya di dalam istinja itu supaya menambah 1. Di perkara yang boleh dibuat istinja selain batu apa? Ya perkara yang keras tapi yang suci. Keras yang suci tapi bukan makanan. Seperti Jadi perkara yang menempati depan batu, artinya apa? Perkara yang bisa dibuat istinja bukan cuma batu.
bukan cuma batu tapi perkara yang menempati batu, tempatnya batu, artinya perkara yang bisa menghilangkan keadaannya najis. Seperti pakai gombal yang bukan apa ya, ulangi. Jadi setiap perkara yang keras suci itu sama dengan gini. Ya Allah, saya ulangi ya Allah. Wa innal misaf ingin ganjil sunatnya menambah 1 dengan hitungan genap menambah 1. Kalau usapan yang membersihkan itu ternyata dapat 2 usapan, karena bagaimana supaya nambah 1. Kalau ternyata jadi yang dibuat istinja menghilang sekarang gini, kalau orang laki-laki ketika buang air kecil, istinja itu mudah di perjalanan. Ya setidak-tidaknya harus istinja pakai ambil batu. Oh nggak ada batu, pakai daun yang tidak dimakan buahnya. Enten niki. Ya Allah. Wasurutuh. Jadi setiap perkara yang bisa menghilangkan keadaan najis itu boleh digunakan istinja. Wasurutul istinja'i, ya Allah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.